Bayangkan, rakyat menangis kelaparan, tapi pejabat justru berpesta. Dan ketika ada satu orang berani bersuara, dia langsung dicap sebagai provokator kerusuhan. Pernah dengar cerita ini? Inilah kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Bayangkan sebuah negeri yang dipenuhi tangisan dalam diam. Tahun demi tahun, rakyatnya hidup dalam jeratan kemiskinan. Perut mereka lapar, wajah mereka pucat, sementara harapan semakin pudar. Anak-anak berlari tanpa alas kaki di jalanan berdebu, sementara ibunya menatap kosong ketungku dapur yang hanya berisi air mendidih tanpa lauk. Di sisi lain, istana megah berdiri kokoh, berkilau memantulkan cahaya matahari, tapi bukan untuk rakyat, melainkan untuk para penguasa yang berpesta pora. Kezaliman merajalela. Hukum hanya berpihak pada yang beruang. Keadilan seakan menjadi barang langka. Para pejabat bersorak dan menari di balai pertemuan. Gelas-gelas berisi minuman mewah terangkat tinggi, tawa mereka memekakkan telinga. Semua itu kontras dengan jeritan rakyat yang menggigil kedinginan di balik pintu rumah reot. Ketimpangan sosial bukan sekedar cerita, tapi nyata di depan mata. Inilah wajah sebuah negeri yang kehilangan nurani, di mana penderitaan rakyat hanya jadi bahan cemooh para penguasa. Namun, sejarah selalu punya titik baliknya. Di tengah kegelapan itu, muncul satu suara lantang, suara yang lahir bukan dari ambisi pribadi, melainkan dari panggilan ilahi. Nabi Musa alaihi salam, dengan keberanian yang dianugerahkan Allah, berdiri menghadapi tirani yang selama ini tak pernah ditentang. Dengan tegas, beliau menyuarakan hak-hak rakyat, menuntut kebebasan, dan menolak tunduk pada penindasan. Kata-katanya sederhana, tapi menghantam jantung penguasa. Bebaskan rakyatku sekarang juga. Suara itu bagaikan api kecil yang menyala di padang tandus. Rakyat yang selama ini membisu mulai berbisik, lalu berani mengangkat wajah mereka. Ada secercah cahaya di tengah gelap. Ada keyakinan bahwa tirani bisa dilawan. Musa bukan sekedar pemimpin, ia adalah simbol perlawanan terhadap kezaliman. Dan dari sinilah awal sebuah kisah besar dimulai. Kisah tentang keberanian, kesabaran, dan keyakinan bahwa bumi ini bukan milik penguasa tiran, melainkan milik Allah yang Maha Kuasa. Hari itu, pintu istana yang menjulang tinggi terbuka. Di balik dinding marmer dan pilar kokoh, Nabi Musa alaihi salam melangkah dengan keyakinan. Udara di dalam terasa berat, seolah penuh tekanan. Setiap langkahnya disaksikan oleh mata-mata tajam para prajurit, seakan ingin menelan keberanian itu. Tapi Musa tidak gentar. Ia tahu kebenaran harus disuarakan meski di hadapan penguasa yang paling sombong di muka bumi. Di singgasana tertinggi, Fir'aun duduk angkuh. Ia menatap Musa dengan sinis, tersenyum tipis seolah meremehkan. Di sekelilingnya, para pejabat berdiri tegak, sebagian berbisik-bisik, sebagian lain mencibir. Musa lalu menyampaikan seruannya dengan lantang, menatap lurus ke arah penguasa itu. Bebaskan rakyatku. Suasana sontak hening. Tangan-tangan pejabat terhenti di udara, para pengawal menegang, dan semua mata tertuju pada sang tiran yang baru saja ditantang. Dialog pun dimulai. Firaun berusaha mematahkan argumen Musa dengan kesombongan. Ia mengingatkan masa lalu, mengungkit-ungkit bahwa Musa pernah dibesarkan di istana. Musa menangkis dengan keteguhan hati bahwa semua itu bagian dari takdir Allah, dan sekarang ia datang membawa misi yang suci. Setiap kata yang keluar dari Musa menusuk, membongkar kedoliman yang selama ini ditutup-tutupi. Firaun mulai gelisah, terlihat jelas dari gerakan tangannya yang tak lagi mantap. Akhirnya, Firaun yang dikenal congkak itu kicep, suaranya tercekat, tak mampu membalas. Musa, dengan hujah dan kebenaran, menang telak dalam perdebatan. Namun bukannya menerima, penguasa zalim itu semakin marah. Ia tahu bahwa wibawanya runtuh di depan rakyat dan pejabatnya sendiri. Dan seperti biasa, ketika seorang tiran kehilangan kata-kata, ia mencari bala bantuan para kroni, pejabat-pejabat licik yang siap memutarbalikkan fakta. Dari sinilah babak baru pertarungan dimulai.
Firaun terdiam, wajahnya tegang. Tapi sebelum suasana reda, bangkitlah para pejabat licik yang berdiri di sisinya. Mereka panik, takut kekuasaan goyah, takut rakyat melihat kebenaran yang dibawa Musa. Dengan suara lantang mereka berkata, "Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkanmu serta Tuhan-Tuhanmu?" Seketika, narasi diputarbalikkan. Musa, sang pembawa kebenaran, dilabeli sebagai provokator, perusak, dan pengacau. Kata provokator itu bergema, menular, dan menjadi senjata yang mematikan. Betapa ironisnya, orang yang datang menuntut hak rakyat justru dicap sebagai biang kerusuhan. Rakyat yang menjerit kelaparan dianggap pengganggu ketertiban. Orang-orang yang menyuarakan keadilan disebut pembawa malapetaka. Inilah cara para pejabat zalim menjaga singgasananya, menuduh lawan, menakut-nakuti rakyat, dan memutarbalikkan fakta agar yang hitam tampak putih. Apakah ini terdengar asing atau justru terasa akrab di telinga kita? Ketika rakyat menyuarakan aspirasi, seringkali mereka disudutkan. Mereka dibilang bodoh, dituduh tidak tahu apa-apa tentang negeri. Padahal mereka hanya ingin keadilan, ingin kehidupan yang layak. Tetapi begitulah sifat penguasa zalim. Suara rakyat dianggap ancaman, sementara pesta para pejabat terus berlanjut di atas penderitaan banyak orang. Sesungguhnya, siapa provokator yang sebenarnya? Bukan Musa, bukan rakyat, tapi pejabat-pejabat yang berpesta ketika rakyat menangis. Pejabat yang gajinya berlimpah, sementara anak-anak rakyat tidur lapar. Pejabat yang menyulut api kebencian demi mempertahankan tahta. Merekalah sumber kerusakan sejati. Musa hanya menyingkap tabir, menunjukkan kebenaran yang selama ini ditutup. Dan sejak itu, aroma konspirasi semakin terasa. Jalan menuju pertarungan lebih keras telah terbuka. Kabar buruk menyebar cepat. Firaun yang marah besar akhirnya mengeluarkan keputusan kejam. Anak-anak laki-laki Bani Israel akan dibunuh, sementara anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Suasana negeri menjadi mencekam. Jeritan ibu-ibu terdengar di sudut-sudut kampung. Pelukan erat pada bayi mereka disertai air mata yang tak terbendung. Rakyat yang sudah lama tertekan kini harus menanggung beban baru. Ancaman kehilangan generasi penerus mereka. Namun di tengah rasa takut itu, Nabi Musa tidak tinggal diam. Dengan ketenangan luar biasa, beliau menguatkan kaumnya. Musa berdiri di hadapan mereka, suaranya tegas tapi penuh kasih. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Quran Surat Al-A'raf ayat 128. Kata-kata itu menjadi obat bagi hati yang terluka. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa begitu tenang ketika maut mengintai di sekelilingnya? Karena ia tahu, kebenaran tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu bersama pertolongan Allah. Musa mengingatkan, bumi ini bukan milik Firaun. Semua tanah, sungai, gunung, dan udara adalah milik Allah. Firaun hanyalah manusia yang diberi sedikit kuasa, lalu angkuh dan merasa paling berhak menentukan segalanya. Padahal, yang sesungguhnya berkuasa hanyalah Allah, dan Allah bisa mewariskan bumi ini kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Pesan itu menyalakan kembali harapan yang hampir padam di hati kaumnya. Di tengah kegelapan yang pekat, cahaya keyakinan mulai menyala. Rakyat yang sebelumnya putus asa, kini mulai berbisik penuh optimisme. Mereka sadar, kekuatan Firaun tidak sebanding dengan kekuasaan Allah. Harapan itu seperti pelita yang menuntun langkah di lorong gelap. Dengan sabar, mereka kembali meneguhkan hati, tak akan berhenti bersuara, tak akan berhenti berharap, karena kemenangan pasti datang bagi mereka yang bertakwa. Hari-hari penuh tekanan tidak membuat Nabi Musa dan kaumnya menyerah. Justru dari ujian itulah lahir keteguhan hati yang lebih kokoh. Musa menegaskan, dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 128. Kata-kata itu sederhana, tapi maknanya dalam. Kemenangan bukan milik yang kuat secara fisik,
bukan milik yang kaya harta, melainkan milik mereka yang hatinya bersih, lurus, dan takut kepada Allah. Mereka itulah yang pasti menang. Sejak itu, Musa bukan hanya menjadi pemimpin, tapi juga simbol harapan. Kaum yang sebelumnya terpecah mulai bersatu. Mereka saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menolong. Mereka sadar, jalan menuju kemenangan tidak bisa ditempuh dengan amarah yang membabi buta, melainkan dengan iman yang terjaga, kesabaran yang kokoh, serta persaudaraan yang tidak mudah dipecah belah. Musa juga mengajarkan, sekecil apapun suara kebenaran, jangan pernah dihentikan. Mungkin hanya satu orang yang berani bersuara, mungkin hanya ada satu postingan di media kecil, tapi jangan pernah diremehkan. Sebab, kebenaran selalu punya cara untuk menemukan jalannya. Setiap bisikan doa, setiap langkah sabar, dan setiap kata yang tulus disampaikan, semuanya akan menjadi bagian dari jalan panjang menuju kemenangan. Dan akhirnya, keyakinan itu terpatri dalam hati mereka. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Fir'aun dengan segala kekuatannya hanyalah debu di hadapan kuasa Allah. Maka meskipun jalan panjang masih menanti, kemenangan itu semakin terasa dekat. Mereka melangkah dengan iman, menghindari anarkis, menjaga persaudaraan, dan terus bertahan dalam ketakwaan. Karena janji Allah pasti benar dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Sahabat rintik iman, kisah Musa dan Fir'aun bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Ketika kezaliman merajalela, jangan berhenti bersuara. Ketika fitnah dan tuduhan dilontarkan, jangan goyah. Dan ketika harapan terasa hampir padam, ingatlah, bumi ini milik Allah dan kemenangan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir. Sebarkan video ini, semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan yang terpenting, kuatkan iman, jaga persaudaraan, dan teruslah bertakwa karena janji Allah itu pasti.